在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat Chen-Long bergegas maju, energi pedang Ling Tianhou berkumpul di tangannya. Energi pedang berputar di sekitar tangannya, dan kemudian sebuah tekanan menyebar. Murid Wang Lin menyusut. Dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan sinar energi pedang Ling Tianhou milik Chen-Long. Pada saat energi pedang muncul, Wang Lin segera merasakan jantungnya menegang. Ini adalah energi pedang kehidupan Ling Tianhou, sangat kuat. Suara Zoe memasuki pikiran Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti bergerak. Dia tidak lagi mengejar token itu dan menahan mantra surgawi di tangannya saat dia dengan dingin menatap Chen-Long. Chen-Long sangat mencolok dan tiba-tiba muncul di sebelah token. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak tahu apa itu, tapi agar itu menjadi sesuatu yang bahkan sangat dipedulikan Grid, itu pasti harta langka. Namun, saat dia mengulurkan tangan ke arah token itu, raungan marah Grid datang dari dalam kawanan nyamuk. Junior Chen-Long, orang tua ini akan membunuhmu. Gaya ketiga Death Devourer. Suara keserakahan seperti kilat. Tampaknya menjadi padat saat melewati kawanan nyamuk, melewati Wang Lin, dan menyerang langsung ke Chen-Long. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia segera mundur beberapa langkah. Raungan keluar dari kawanan nyamuk dan mulai terbentuk. Tiba-tiba, seseorang yang sangat jernih muncul di udara. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti keserakahan, tetapi tubuhnya mengeluarkan aura keserakahan. Jiwa asal kedua, Wang Lin menghirup udara saat dia menatap orang kecil itu. Keserakahan sangat marah sehingga amarahnya cukup untuk membakar hatinya. Dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mengirimkan jiwa asal keduanya sementara tubuh utamanya terjebak oleh kawanan nyamuk. 7 jarum itu dengan cepat berputar di sekelilingnya. Mereka bisa menjaganya sebentar, tapi tidak terlalu lama. Tubuh nyamuk ini sangat keras, terutama mulutnya yang sekeras esensi besi. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak terlalu buruk, tetapi setiap kali nyamuk terbunuh, mereka akan segera runtuh menjadi awan merah. Awan merah akan mundur dan langsung mengembun kembali menjadi binatang nyamuk. Meskipun itu akan lebih lemah, itu akan sekali lagi menerkamnya dengan keras. Setelah orang kecil ini muncul, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya. Tangannya membentuk segel dan petir hitam mulai muncul di sekitar tubuhnya. Kemudian kilat hitam bergerak seperti meteor menuju Chen-Long. Ekspresi Chen-Long berubah. Jika dia tidak menarik tangan kanannya, dia akan terkena petir hitam. Namun, semuanya akan sia-sia jika dilakukan. Chen-Long mengatupkan giginya dan membuang energi pedang Ling Tianhou. Energi pedang terbang di udara dan mengguncang langit dan bumi. Bahkan tebing jurang bergemuruh di bawah kekuatan energi pedang. Kerikil dan tanah tak berujung berjatuhan dari tebing. Baut petir yang dilepaskan oleh jiwa asal kedua Grid menyentuh energi pedang dan runtuh satu persatu. Kekuatan yang kuat tersebar ke segala arah. Segel kehidupan muncul di atas tubuh Wang Lin saat dia mundur, tetapi matanya cerah seperti obor. Setelah melepaskan energi pedang tuannya, Chen-Long mengambil token itu tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia segera terbang ke atas, ingin melarikan diri. Jiwa asal kedua Grid meraung dan ingin mengejarnya. Namun, energi pedang Ling Tianhou terlalu kuat, dan itu bahkan mengandung indera Chen-Long, sehingga mudah dikendalikan. Energi pedang berulang kali memblokir jalur jiwa asal kedua dan terus-menerus mendorongnya kembali. Jiwa kedua keserakahan tidak berani menyentuh energi pedang. Dia tahu bahwa jiwa asal keduanya akan terluka parah olehnya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai energi pedang menghilang. Terjebak oleh nyamuk buas, mata Grid menunjukkan sedikit tekad. Hatinya sakit, tapi dia langsung menyentuh tas pegangannya. Dia mengeluarkan sepotong kayu cendana seukuran jari. Saat itu muncul, itu melepaskan aroma. Kayu cendana ini terlihat sangat normal, seolah-olah itu adalah milik dunia fana, tetapi mata Grid dipenuhi dengan kesedihan. Nak, kamu memaksa orang tua ini untuk menggunakan harta dunia surgawi, Heaven Confusion Incense. Orang tua ini pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian.
Grid mengatupkan giginya dan mengangkat tangan kirinya. Dia segera menyalakan dupa dan asap biru mulai naik darinya. Asap ini sangat aneh. Ketika menyebar, meski tipis, langsung membentuk awan. Hewan nyamuk semua tiba-tiba terjebak dalam kabut ini, dan pada saat yang sama, Grid bergegas keluar dari kawanan nyamuk. Dia menginjak asap dan mengejar Chen-Long. Keserakahan senior, rekan kultivator Wang Lin, saya akan mengambil token ini. Terima kasih banyak, Chen-Long tertawa. Dia sudah melihat pintu keluar di kejauhan. Wang Lin mencibir saat dia menatap sosok Chen-Long di kejauhan. Matanya memancarkan cahaya hantu saat dia berkata pada dirinya sendiri, berhenti. Kekuatan mantra surgawi berkualitas rendah yang bisa menyegel langit dan membekukan bumi keluar. Kekuatan misterius segera memenuhi jurang. Jika ada pembudidaya yang kuat di sini, mereka akan melihat bahwa daerah itu dipenuhi dengan benang yang tak terlihat. Benang tak terlihat ini segera membungkus Chen-Long. Chen-Long hanya merasakan tubuhnya berhenti, dan bahkan jiwa asalnya berhenti. Juga, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berhenti bergerak seolah-olah itu membeku. Saat ini, dia menjadi benar-benar tidak bergerak, dan token jatuh dari tangannya. Keserakahan sangat gembira saat asap yang dia keluarkan mengelilingi Chen-Long. Dia langsung menyerang token itu. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Pedang surgawi Zoe berada di bawah kaki Wang Lin, dan mereka bergegas keluar. Kecepatan pedang surgawi terlalu cepat, begitu cepat bahkan ekspresi Grid pun berubah. Wang Lin, kamu tidak memenuhi syarat untuk merampok harta dari orang tua ini. Keserakahan sangat dekat dengan tanda. Sepertinya dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk meraih token itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan lembut berkata, berhenti. Keserakahan berhenti sejenak. Meskipun dia segera kembali normal dan semua benang yang melilitnya putus, dengan bantuan pedang surgawi, Wang Lin segera mendekat. Di depan mata Grid yang menonjol, Wang Lin mengambil token itu dan melewati Grid. Wang Lin, kamu berani mencuri barang orang tua ini? Mata Grid memerah saat dia meraung dan bergegas keluar. Chen-Long sudah pulih, dan ekspresinya suram. Dikelilingi asap, tangannya membentuk segel. Dia ingin menerobos, tetapi asap menghalangi jalannya dan dia tidak bisa melarikan diri. Mereka bertiga sangat dekat dengan pintu keluar di negara iblis api. Wang Lin sangat dekat dengan pintu keluar berkat kecepatan Zoe. Saat ini, sinar matahari dari luar bisa terlihat. Keserakahan hampir menjadi gila. Saat dia meraung, dia menamparkan tas pegangannya dan tungku raksasa terbang. Tungku ini berukuran sebesar manusia dan seluruhnya berwarna hitam. Ada rune berbentuk binatang yang tak terhitung jumlahnya di tungku, dan itu mengeluarkan aura yang sunyi. Grid berteriak, kembalikan alam semesta, balikkan langit dan bumi. Tungku berguncang dan seberkas cahaya hitam ditembakkan. Cahaya hitam dengan cepat menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik posisinya. Langit menjadi bumi, bumi menjadi surga. Posisi Wang Lin, Chen-Long, dan Grid tiba-tiba berbalik. Awalnya, Wang Lin ada di depan, tetapi sekarang dia berada di tempat Chen-Long berada, dikelilingi oleh asap. Adapun Chen-Long, dia muncul di mana Wang Lin berada. Dia terkejut sejenak dan ketakutan keluar dari akalnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu ke arah pintu keluar. Dia takut. Dia tidak berharap keserakahan ini memiliki harta magis yang luar biasa. Harta karun ini terlalu kuat. Itu bisa membalikkan alam semesta. Keserakahan ini memang layak menjadi seseorang dari generasi guru. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari guru, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia jika dia menarik perhatian guru. Dia tidak tahu bahwa Grid tidak pernah pergi kemanapun tanpa harta karun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Grid telah memperoleh cukup harta untuk menyaingi istana surgawi manapun. Namun, banyak harta yang dia peroleh adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa dia gunakan sendiri, dan dia sangat berhati-hati karena dia takut orang lain mencuri darinya. Setiap kali dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera melarikan diri. Grid bernafas dengan berat dan tiba-tiba menoleh. Dia menatap Wang Lin, yang terjebak dalam asap, dan mendekat dengan seringai. Wang Lin menghirup udara dingin dan menatap tungku. Ada cahaya misterius di matanya. Dia mengenali tungku itu.
Tanpa ragu, dia memasukkan token itu ke dalam tas pegangannya. Pedang surgawi di bawah kakinya bersenandung dan pesan In Zoe memasuki pikirannya. Sungguh harta yang luar biasa. Wang Lin, jaga dirimu tetap aman. Pedang surgawi Zoe menyala dan sinar energi pedang terbang keluar. Energi pedang mengelilingi pedang dan pedang surgawi mulai berputar. Asap yang mengelilingi mereka segera mulai membengkak, dan kemudian Zoe berteriak, "Buka!" Dengan keras, celah muncul di asap. Pedang surgawi itu meluncur keluar. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergegas keluar juga. Kultivasi orang ini biasa saja, tetapi hartanya misterius. Bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan begitu banyak harta magis? Setelah Zoe bergegas keluar, pedang langitnya menusuk ke arah Grid. Mata Grid berbinar-binar. Dia mundur dan sekali lagi menamparkan tas pegangannya. Tindakan ini tidak hanya membuat Zoe terdiam, bahkan membuat jantung Wang Lin berdegup kencang. Wang Lin, orang tua ini harus berterima kasih kepada si Tunan. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin saya dipaksa untuk tinggal di planet sampah Suzaku selama puluhan ribu tahun? Jika bukan karena puluhan ribu tahun itu, saya tidak akan dapat memahami banyak harta yang tidak dapat saya gunakan sebelumnya. Saat Grid mengangkat tangan kanannya, layar muncul di tangan kanannya. Setelah dilempar, layar itu segera tumbuh menjadi 100 kaki lebarnya. Ada lukisan tinta tentang lanskap dengan pegunungan di layar. Kabut memenuhi pegunungan, membuatnya mengeluarkan aura dunia surgawi. Orang tua ini tidak dapat menemukan lukisan gunung dan sungai alam surgawi, tapi aku menemukan jejaknya di layar ini. Kumpulkan untukku. Saat Grid berteriak, kekuatan isap besar datang dari layar. Sosok Zoe muncul dari pedang surgawi. Dia memasang ekspresi serius, dan tangan kanannya mengarah ke depan. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan salah satu dari dua energi pedang kehidupan yang tersisa. Ekspresi Wang Lin suram dan dia segera mengaktifkan energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuhnya. Energi pedang membuka jalur melalui tekanan saat dia bergegas turun. Di belakangnya, jiwa asal kedua Grid, yang ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, mengejar Wang Lin perlahan. Dengan energi pedang membuat jalur, Wang Lin menggunakan semua kecepatannya dan bergerak seperti meteor ke arah bawah. Dia tidak peduli dengan Zoe sekarang karena meskipun Grid memiliki banyak harta, Zoe tidak akan mudah dikalahkan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuka jarak sejauh mungkin untuk mengulur waktu sampai Zoe tiba. Keserakahan ini memiliki terlalu banyak harta. Saya tidak tahu berapa banyak lagi harta aneh yang dia miliki di tasnya itu. Bahkan jika senior Zoe menang, saya khawatir itu akan memakan waktu. Wang Lin mengerutkan kening. Energi pedang terus mematahkan perlawanan saat dia bergegas ke bawah. Di belakangnya, petir hitam mengelilingi orang kecil ini. Resistensi yang datang dari bawah dipatahkan oleh bola petir. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menepuk telapak tangannya ke bawah. 9 bola petir di sekelilingnya langsung berbaris seperti untaian manik-manik. Itu menembus perlawanan seperti panah ganas dan terbang langsung ke Wang Lin. Guntur, kepala Wang Lin tiba-tiba berbalik dan dia menamparkan tas pegangannya. The God Slaying War Chariot segera terbang. Dengan cepat membentuk bola petir di udara. Bola dengan cepat mengembang dan berubah menjadi binatang petir yang perkasa. Binatang guntur adalah binatang guntur surgawi. Setelah muncul, ia mengendus 2 helai gas hijau. Matanya mengandung petir. Di bawah tatapannya, tidak hanya 9 bola guntur tidak melambat, mereka terbang lebih cepat. Binatang guntur itu membuka mulutnya dan meraung. 9 bola guntur tiba-tiba bergetar, dan kemudian, alih-alih pergi ke Wang Lin, mereka terbang menuju binatang guntur dan langsung ditelan olehnya. Mata jiwa asal kedua keserakahan segera menyala. Dia menggerakkan tubuhnya dan semua guntur hitam di sekelilingnya menghujani Wang Lin dan binatang guntur itu. Pada saat yang sama, jiwa asal kedua menamparkan dahinya. Sebuah palu yang tertutup cahaya segera muncul. Dia meraih palu dan membantingnya. Raungan guntur yang menggelegar meledak saat cahaya keluar dari palu. Petir bergerak seperti naga yang mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan kuas langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menarik di depannya.
Simbol 5 pukulan tiba-tiba muncul dan dia memasukkan 5 bagian dari jiwa asalnya ke dalamnya. Simbol emas melepaskan cahaya yang menyilaukan. Setelah muncul, itu bersinar seperti matahari. Pada saat naga itu tiba, kedua belah pihak bertabrakan di udara. Ledakan keras bergema di jurang, menyebabkan sejumlah besar batu jatuh dari tebing. Batuan tersebut didorong ke atas oleh gaya perlawanan. Untuk saat ini, bahkan gaya perlawanan yang datang dari bawah melambat sejenak. Tubuh Wang Lin terhuyung dan wajahnya menjadi pucat. Tanpa jeda, dia terbang lagi. Naga petir tidak berubah sama sekali, tetapi naga itu tetap berada di udara tanpa bergerak sama sekali. Ketika kekuatan perlawanan mendorongnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya dan itu runtuh. Adapun binatang guntur, ketika bola guntur tiba, ia membuka mulutnya dan dengan senang hati memakan satu bola guntur setiap kali ia membuka mulutnya. Bahkan naga petir yang runtuh dimangsa oleh binatang guntur saat melewatinya. Kemudian ia melihat jiwa asal kedua Grid dengan tatapan memprovokasi sebelum mengikuti Wang Lin. Mata jiwa asal kedua Grid dipenuhi dengan niat dingin dan dia berkata, dengan suara serak, binatang terkutuk. Dia melambaikan palu petir di tangannya dan itu mulai bersinar merah. Dia dengan cepat mengejar Wang Lin saat lampu merah di palu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, palu mulai mengeluarkan cahaya berwarna darah. Saat Wang Lin melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan guntur kuat di belakangnya, menyebabkan rambutnya rata. Binatang petir itu juga menjadi serius. Ia melihat ke belakang dan mengeluarkan geraman pelan. Semangat apa sebenarnya jiwa asal kedua Grid? Ekspresi Wang Lin suram. Perlawanan semakin kuat, tetapi energi pedang Ling Tianhou sangat kuat. Wang Lin tidak terpengaruh sama sekali dengan energi pedang yang membuka jalan. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas ke bawah. Jiwa asal kedua Grid mengejar Wang Lin dari dekat. Jarak di antara mereka terus berubah saat mereka menyerbu ke bawah. Namun, semakin dekat mereka ke dasar, semakin kuat perlawanannya. Pada akhirnya, kecepatan mereka melambat. Jiwa asal kedua Grid perlahan berkata, guntur yang menghancurkan langit. Dia melambaikan palu di tangannya dan lampu merah di palu terbang sebagai sinar petir. Itu tidak menyerang Wang Lin atau binatang guntur, tetapi malah mengebor ke tebing jurang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia tiba-tiba merasakan krisis. Pada saat ini, dia mengambil binatang petir itu tanpa ragu-ragu dan memasukkannya kembali ke tasnya. Semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar darah giok. Dia menghancurkan mereka semua. Batu giok darah ini berasal dari Yao Kikwe. Sekarang dia menghancurkan mereka, cahaya tebal berwarna darah segera mengelilinginya, membentuk lapisan dan lapisan perlindungan. Hampir pada saat Wang Lin menyelesaikan semua ini, kilatan cahaya merah datang dari sisi tebing. Titik merah tiba-tiba muncul di permukaan tebing. Titik-titik ini menjadi lebih besar dan lebih cepat pada saat yang bersamaan. Kemudian titik-titik itu tiba-tiba meledak dari dinding dan membentuk jaring petir merah. Petir merah di sekitar Wang Lin segera menembus perisai cahaya darah, menciptakan poni yang keras. Beberapa bahkan mencapai Wang Lin dan dihentikan oleh segel kehidupan. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia menamparkan tas pegangannya dan ketiga pedang itu muncul. Setelah memasukkan energi pedang Ling Tianhou ke dalamnya, Wang Lin menunjuk ke jiwa asal kedua Grid dan pedang itu dibebankan ke jiwa asal kedua Grid. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin tidak lagi mencoba melarikan diri. Meskipun ini sangat dekat dengan jurang, hambatan di sini terlalu besar, jadi akan sulit untuk dilewati. Menambah betapa ganasnya jiwa asal kedua ini, Wang Lin marah. Ketiga pedang itu membentuk formasi dan menyerbu keluar. Roh jahat tikus, babi, dan domba muncul dan menyatu dengan energi pedang Ling Tianhou. Mereka menembus jaring petir dan mengeluarkan energi pedang tebal saat mereka menikam ke arah jiwa asal kedua Grid. Jiwa asal kedua Grid bersinar terang dan matanya menjadi serius. Dia membanting palu ke udara dan kemudian naga petir muncul dan mulai berputar di sekelilingnya. Ketika ketiga pedang itu tiba, ketiga roh jahat itu terbang dan mulai bertarung dengan naga petir. Ketiga pedang itu berputar-putar dan tiba-tiba menusuk ke depan. Namun, mereka dihalangi oleh naga petir dan tidak bisa menusuk jiwa asal kedua.
Jika energi pedang Ling Tianhou tidak ada di sana, jiwa asal kedua Grid tidak akan terlalu peduli. Namun, energi pedang di dalam pedang membuatnya sangat berhati-hati, karena dia tidak bisa membiarkan energi pedang memasuki tubuhnya. Dia memutuskan untuk terus menggunakan naga petir untuk melemahkan energi pedang. Sebuah tanda secara bertahap muncul di antara alis jiwa asal kedua Grid saat dia melambaikan palu petir. Tanda ini sangat dalam dan berkedip perlahan. Wang Lin ditutupi oleh cahaya darah. Tanpa energi pedang Ling Tianhou, dia bisa merasakan kekuatan perlawanan yang kuat di bawahnya. Dia terbang ke atas, meminjam kekuatan perlawanan dari Tide Abyss. Dia bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya saat dia terbang melalui jaring petir dan menyerang langsung ke jiwa asal kedua. Mayoritas cahaya darah di sekitarnya sudah menghilang. Dia harus terus-menerus menghancurkan giok darah untuk terus melindungi dirinya sendiri. Jika tidak ada cahaya darah untuk bertindak sebagai perisai, dia akan menghadapi cobaan hidup dan mati di dalam jaring petir ini bahkan jika dia menggunakan 1 juta segel kehidupan. Saat itu, Olsir berjubah abu-abu mengatakan bahwa pertahanan segel kehidupan sangat kuat, dan ini benar saat menghadapi mantra biasa. Namun, ketika menghadapi seseorang yang lebih kuat dariku, itu tidak akan cukup. Entah seni pembantaian surgawi tidak sempurna, atau Olsir berjubah abu-abu menipuku. Dia segera melihat tanda di antara alis jiwa asal kedua Grid. Itu adalah segel yang digunakan keserakahan untuk mengendalikan jiwa asal kedua. Saya harus menghancurkannya. Mata Wang Lin berbinar. Jaring petir terlalu tebal, dan itu menutup saat dia bergerak, membuat jala itu semakin kuat. Namun, pada saat ini, mata jiwa asal kedua Grid menjadi dingin dan jaring petir di sekitar Wang Lin segera berkontraksi. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin menyerah pada pembelaannya. Matanya menjadi merah dan dia berteriak, "Baiklah, aku membunuhmu, atau aku mati hari ini." Ketiga pedang itu bergerak lebih cepat, seolah-olah mereka merasakan niat membunuh Wang Lin. Energi pedang Ling Tianhou menyebar dari 3 pedang. Berhenti, raungan keras datang dari Wang Lin. Pada saat ini, mantra surgawi, stop, digunakan oleh Wang Lin dengan kekuatan penuh. Lengan jiwa asal kedua Grid tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap, aura ketiga pedang mencapai puncaknya dan bergerak melalui naga petir. Ketiga pedang itu menusuk ke dalam jiwa asal kedua Grid dan menusuk tubuhnya. Energi pedang Ling Tianhou dibebankan ke jiwa asal kedua Grid tanpa ragu-ragu dan mulai mengamuk di dalam tubuh rohnya. Tubuh jiwa asal kedua Grid bergetar, dan segel di antara alisnya berkedip seperti orang gila. Segel menyebar ke seluruh tubuhnya, mencoba menahan kekuatan penghancur ini. Pada saat ini, jaring petir yang berkontraksi menuju Wang Lin tiba-tiba runtuh. Wang Lin bergegas keluar dan menamparkan tas pegangannya. Energi iblis menyebar dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya. Jari iblis digunakan, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berubah. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk lagi, dan jari dunia bawah digunakan. Saat jari dunia bawah muncul, sungai dunia bawah juga muncul dan menyerbu bersama dengan jari dunia bawah. Wang Lin mendekat dengan bantuan 2 mantra. Kecepatannya meningkat dengan bantuan gaya perlawanan. Wang Lin tiba di sebelah jiwa asal kedua Grid dan menekan 2 mantra ke dalam dirinya. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Ledakan untukku!" Segel di antara alis jiwa asal kedua Grid berkedip dengan keras, mencoba untuk kembali normal. Namun, 2 mantra Wang Lin mendaratkan pukulan fatal lainnya, jadi segelnya runtuh. Bersamaan dengan segel itu, tubuh jiwa asal kedua Grid juga mulai runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh kristalnya. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengingat 3 pedang dan dengan cepat mundur. Aura sunyi menyebar seperti orang gila dari celah jiwa asal kedua, dan ada aura yang tak terbayangkan bocor keluar dari celah. Itu adalah aura binatang buas. 3 roh jahat di 3 pedang segera gemetar. Di pintu keluar jurang, Grid, yang bertarung dengan Zhou Yi, gemetar hebat dan batuk seteguk darah. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut. Ini. Jiwa asal kedua Grid meledak dengan keras, tetapi pada saat itu runtuh,
cahaya hijau keluar dari antara alisnya. Aura tebal dan sunyi menyebar dari lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, itu berubah menjadi naga hijau. Petir beredar di seluruh naga ini, itu sangat menakutkan. Ini adalah naga petir kuno, dan sangat terkenal. Saat itu, ketika Grit hanya berada di tahap pendirian yayasan, dia jatuh dari tebing dan menemukan bayi naga petir. Dia dengan hati-hati menyembunyikannya, dan ketika dia menghadapi bahaya, aura dari naga petir akan melindungi tuannya. Kemudian, keserakahan membawa harta magis yang terbuang percuma di kota biasa. Namun, setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata harta karun ini bukanlah limbah melainkan iblis sihir kuno. Grit menggunakannya untuk mencap dan menyegel naga petir itu sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit dan tetap di bawah kendalinya. Tidak sampai dia mencapai tahap ascendant, dia menyempurnakannya menjadi jiwa origen keduanya. Namun, dia tidak berani merangsangnya terlalu banyak, agar tidak terbangun dan lepas dari kendalinya. Naga hijau ini membuka matanya dan mengeluarkan raungan naga asli. Pada saat ini, langit berubah warna dan awan berkumpul. Bahkan perlawanan dari Tide Abyss telah disingkirkan. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit. Tanpa ragu-ragu, dia meminjam kekuatan perlawanan untuk mendorong dirinya kembali dan menjauh dari naga hijau ini. Orang ini benar-benar penuh dengan harta, bahkan jiwa asal keduanya adalah seekor naga. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tidak tahu bahwa saat Grit baru berusia 8 tahun dan bahkan belum mulai berkultivasi, dia menemukan Solomon Seal yang berusia 500 tahun. Dia membawanya pulang dan memakannya setelah memecahkannya. Tidak hanya dia tidak terbunuh oleh gelombang energi di dalamnya, tetapi itu meletakkan fondasinya sebagai seorang kultivator. Saat naga hijau itu meraung, matanya yang dingin menyapu area itu dan mendarat di Wang Lin. Kebencian sebelumnya masih ada. Meski baru saja terbangun, ia masih ingat apa yang terjadi. Tubuhnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan menyerbu langsung ke Wang Lin. Setelah menyerbu ke dasar Tide Abyss, Wang Lin melihat lubang tanpa dasar di tengah. Kekuatan hisap keluar dari lubang dan tertutup kabut. Raungan naga dan bau amis dari mulutnya datang dari belakangnya. Wang Lin mengeluarkan senyum pahit saat dia menatap lubang tanpa dasar. Dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melompat ke dalam lubang. Pada saat ini, naga hijau itu melesat sambil meraung. Naga itu baru saja terbangun, jadi pikirannya masih dalam keadaan kacau. Itu benar-benar bertindak atas naluri, dan ketika melihat Wang Lin melompat ke dalam lubang, itu juga bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Gaya isap di sini sangat berbeda dari luar, itu jauh lebih kuat. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin di sini, jadi dia tahu ini. Setelah melompat ke dalam lubang, dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan tetap dekat dengan sisi tebing.